Xiao Feng, aku kembali. Xiao Feng, semuanya sudah berakhir. Akhirnya aku tidak perlu berpura-pura lagi. Xiao Feng, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akan melupakan apa yang terjadi antara kamu dan Gu Xiao. Aku benar-benar akan melupakannya. Janji padaku bahwa kamu juga akan melupakannya. Kita akan memulai lagi. Kenapa? Kenapa kamu sangat membenciku? Kenapa? Aku hanya ingin kamu melupakan Gu Xiao. Apakah itu sulit? Kamu ingin aku melupakannya? Gu Xiao? Aku benci diriku sendiri karena tidak bisa melupakannya. Aku benar-benar benci diriku sendiri karena tidak melupakannya. Kalau begitu bunuh saja aku. Ayo. Ayo. Bunuh aku. Bunuh aku. Putri, Aduh. Aduh, tadi kamu kemana? Aku tidak bisa melupakannya. jangan, Yang Mulia, apa yang kamu katakan? Xiao Feng, jangan tinggalkan aku. Xiao Feng, jangan tinggalkan aku. Xiao Feng.
Xiao Feng, Xiao Feng. Xiao Feng, jangan tinggalkan aku. Xiao Feng. Cepat, cepat. 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 Nyonya terhormat, para tabib sudah datang. Yang mulia, Cepat. 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 Aduh. Apakah kamu tidak berpikir aku benar-benar tidak berguna? tidak. Aku tahu dia adalah orang itu. Tapi aku masih tidak bisa melakukannya. Jika seperti ini, bisakah kita benar-benar melarikan diri dari Istana Timur untuk kembali ke negara 11? Tentu saja jika kamu ingin melarikan diri, aku bisa membantumu. Aku serius. Aku bisa membantumu melarikan diri dari sini. Penjaga di Istana Timur juga tidak akan berjaga-jaga terhadapku. Kenapa? Kenapa? Tidakkah kamu mengerti? Aku mencintai Chengin. Aku mencintainya sejak pertama kali melihatnya. Dengan prestise keluarga Zhaoku, aku layak menikahi Pangeran Mahkota. Tapi aku tidak terlalu peduli dengan gelar permaisuri Pangeran Mahkota. Aku hanya ingin bersama pangeran kelima yang biasanya kesepian itu. Aku hanya ingin berada di sisi pangeran kelima yang selalu tampak khawatir itu. Aku ingin mendengar kesedihannya membuatnya bahagia. Dia sebenarnya bercerita tentang segalanya padaku saat itu. Dia mempercayaiku dan aku mempercayainya. Dia bilang dia hanya akan mencintaiku. Tapi sejak dia memilikimu, dia berubah. Dia tidak mencintaiku lagi. Semua ini karena kamu, semua ini karena kamu. Dia sangat baik padamu. Lebih baik daripada saat dia paling baik padaku. Tapi kamu menyakitinya dengan pisau. Tapi dia masih memanggil namamu dalam mimpinya. Tapi apakah kamu mencintainya sebanyak aku? Apakah kamu mencintainya? Tidak. Aku tidak pernah mencintainya. Itu sebabnya kamu harus meninggalkannya.
Setiap bekas luka yang kamu tinggalkan padanya terukir 2 kali lipat di hatiku. Baiklah. Besok di gerbang sudut timur, aku akan menyiapkan kereta kuda untukmu di sana. Berhenti. Jenderal Pei, ini aku. Nyonyaku. Ayah Kaisar sakit. Aku akan pergi ke kuil Jade Spring untuk berdoa untuknya. Tolong biarkan aku lewat. Nyonyaku di luar istana bisa ada masalah. Tolong berhati-hati ekstra. Terima kasih Jenderal Pei atas peringatanmu. Biarkan mereka lewat. Biarkan mereka lewat. Terima kasih telah membantu kami melarikan diri, aku akan mengingatnya. Setelah kamu pergi, lupakan saja kami semua. Aku tidak ingin juga tidak berharap kamu akan mengingatku. Membantumu pergi bukan untuk kebaikanmu, tapi untuk kebaikanku sendiri. Kita sudah sampai. Kalau begitu kita berpisah sekarang, mungkin takdir akan mempertemukan kita lagi. Jangan bilang kita akan bertemu lagi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku tidak percaya kita bisa keluar dengan mudah seperti ini. Putri, jangan sedih. Keluar dari sini baik untuk kita. Aku tidak sedih. Aku tiba-tiba sedikit iri pada Nona Zhao. Aku iri padanya. Dia bisa mencintai seseorang tanpa kekhawatiran. Sekarang aku sudah pergi. Tidak akan ada penghalang antara dia dan Li Chengin. Kamu bukan penghalang itu karena kamu melihatnya dengan jelas. Kamu tidak menginginkannya lagi. Ayo pergi, kita akan pulang kembali ke negara 11. Baik. Kamu yang membawa mereka pergi. Ya, Kamu bahkan tidak mencoba menyangkalnya. aku tidak perlu menyangkalnya. Aku melakukan ini untuk membebaskanmu dari kekhawatiranmu. Membebaskan kekhawatiranku? Aku memang membebaskanmu dari kekhawatiranmu. Ini disebut membebaskan kekhawatiranku? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Yang mulia, aku melakukannya karena aku mengerti. Dia tidak layak mendapatkan kasih sayangmu. Bukan kamu yang memutuskan apakah dia layak atau tidak. Kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan bisa dihukum mati.
Yang Mulia, apakah Anda benar-benar akan memberikan hukuman mati padaku? Aku yang memintanya untuk membawaku keluar dari istana. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Jika Anda ingin menghukum seseorang, maka hukumlah aku. Diam. Tentu saja aku akan menghukummu. Kamu sudah lama di istana, mengapa kamu tidak membuat kemajuan apapun? Kamu percaya pada kata-kata siapapun. Hari-hari yang kuhabiskan di istana adalah untuk mengenali karakter seseorang dari awal lagi. Waktu yang kuhabiskan memang terlalu lama. Apa yang kamu katakan? Yang Mulia, dia tidak pernah menyukaimu. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti ini? Dia sendiri memberitahuku. Dia tidak menyukaimu. Dia tidak peduli padamu. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kasih sayang untukmu. Di istana ini dia lebih memilih aku untuk membawanya pergi dari sini, daripada dipaksa tinggal di sisimu. Meskipun hatinya tidak memiliki aku di dalamnya. Hatiku hanya memiliki dia di dalamnya. Lalu bagaimana dengan aku? Apa artiku bagimu? Eksploitasi. Dari awal hingga akhir aku selalu memanfaatkanmu. Apakah kamu puas sekarang? Jadi ini semua hanya eksploitasi. Aku mengira aku mencintaimu dan kamu juga mencintaiku. Tapi pada akhirnya semuanya ini hanyalah eksploitasi. Aku Zhao Sese. Sejak pertama kali melihatmu, sudah jatuh cinta padamu. Dari saat itu aku kehilangan diriku sendiri. Seluruh hidupku berputar di sekitarmu. Segala sesuatu yang kulakukan juga untukmu. Aku masih ingat. Hari itu ketika aku mengantarkanmu ke negara 11 yang jauh. Kamu dan aku berjanji untuk bersama. Tapi ketika kamu kembali, semuanya tidak seperti dulu lagi. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu menikah dengan orang lain. Dan melihatmu perlahan menyembunyikan orang lain di matamu dan hatimu. Tapi aku bodoh mengatakan pada diriku sendiri bahwa asalkan hatimu masih memiliki aku di dalamnya, maka aku belum kalah. Tapi sekarang, kamu mengatakan padaku bahwa bertahun-tahun ini hanya hayalan kosongku? Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku sendiri yang memilih untuk menyukaimu. Tapi kali ini, aku harus mengakui bahwa aku telah kalah. Aku tidak kalah olehnya. Tapi kalah oleh cintaku padamu di mana aku mempertaruhkan segalanya. Kamu baru saja kehilangan orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Aku berduka untukmu. Yongniang, tanganmu sangat harum. Seperti ibuku.
Aku ingat kamu sangat sakit ketika pertama kali datang ke istana. Kamu demam tinggi setiap hari dan malam. Tabib kerajaan takut memberikan obat sembarangan. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk padamu. Aku selalu berada di sisimu. Kamu tidak bisa berbicara bahasa Central Plains dengan baik pada waktu itu. Saat bermimpi kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin Shanzi. Kemudian aku mulai memahami bahwa Shanzi berarti ibu dalam bahasa negara 11. Dalam sekejap mata sudah lebih dari 2 tahun berlalu. Putri mahkota kamu sudah dewasa berusia 18 tahun. Di masa depan kamu tidak boleh lagi bertindak semaumu dan berisik. Aku akan mendengarkanmu. Di masa depan aku tidak akan lagi bertindak semaumu dan berisik. Kamu memainkan melodi yang begitu sedih. Seolah semua orang telah mengkhianatimu. Aku bisa mengkhianati semua orang. Tapi aku tidak ingin mengkhianatimu lagi. Tapi kamu tidak layak mendapatkan cinta siapapun. Jika kamu punya sedikit kemanusiaan dalam dirimu, kamu tidak akan mengatakan kata-kata itu kepada Nyonya Zhao. Cinta selalu tidak bernilai sama sekali di hadapanmu. Kekuasaan pasti yang benar-benar ingin kamu kejar dalam hidupmu. Xiao Feng. Kamu sebenarnya satu-satunya yang aku inginkan dalam hidupku. Dulu kamu sangat menyukai Nyonya Zhao. Kamu bertengkar denganku setiap hari karena dia. Tapi sekarang kamu bilang kamu hanya memanfaatkannya. Awalnya kamu sangat membenciku. Setiap hari mengatakan padaku bahwa kamu ingin menceraikanku. Tapi sekarang kamu bilang aku satu-satunya yang kamu inginkan dalam hidupmu. Bagaimana kamu mengharapkanku mempercayai orang sepertimu? Kamu tidak mengerti. Banyak hal di luar kendaliku. Kamu selalu dipaksa melakukan hal-hal di luar kendalimu. Penjelasanmu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaanku. Jika suatu hari aku membahayakan tahtamu, negerimu, istanamu, apakah kamu akan membunuhku? Istana Timur bahkan lebih berbahaya daripada istana. Menjadi putra mahkota bahkan lebih sulit daripada menjadi kaisar. Kamu tidak tahu semua kesulitan yang aku alami dalam perjalanan ini. Akankah kamu
suatu hari juga membunuhku? Xiao Feng, aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, aku akan baik padamu seumur hidup. Aku memohon meskipun kamu tidak menyukaiku. Meskipun hatimu tidak memiliki sedikit pun diriku tidak apa-apa. Jika aku ingin kamu melepaskan posisi kaisar yang hampir kamu dapatkan sekarang dan mati bersamaku, apakah kamu mau? Mengapa kamu masih harus berbicara tentang kematian? Kita berdua tidak akan mati. Kita tidak akan mati. Semuanya telah tenang, sekarang hanya ada kamu dan aku. Kamu tidak mau. Lalu apakah kamu hanya akan percaya kata-kataku? Setelah kamu melihatku mati, Kamu tidak akan mati. Kamu akan hidup dengan baik. tapi kamu tidak akan berada di sampingku, kan? Aku benar-benar benci bahwa orang di hatimu bukanlah aku. Kenapa? Kenapa? Li Chengyin. Sebenarnya hatiku selalu ada kamu di dalamnya. Apa yang kamu katakan tadi? Apa yang kamu katakan? Ucapkan lagi. Ucapkan lagi. Apa yang aku katakan tadi, aku benar-benar benci. Benar-benar benci bahwa hatiku selalu ada kamu di dalamnya. Dengan kata-kata ini bahkan jika aku mati, aku sudah puas. Aku memberitahumu ini hari ini. Karena aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal. Sayangku. Gu Xiao. Obat penenang dari negara Dashi sangat kuat. Ketika dia bangun, kita sudah akan meninggalkan istana. Yongniang. Apa yang harus kita lakukan? Jika Yongniang tidak pergi, pasukan pengawal Yulin akan segera datang ke sini. Pada saat itu kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Kamu tunggu di sini untukku.
Yong Niang Xiao Feng akan pergi. Aku akan merindukanmu. Putri. Aku pikir bahwa kamu tidak akan membiarkanku pergi. Tapi kamu sebenarnya di sini menungguku. Dulu aku selalu berpikir bahwa kamu hanya akan membiarkanku menghafal buku belajar aturan dan mencari muka pada orang lain. Aku pikir kamu tidak mengerti aku. Putri. Kita harus cepat-cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Aduh, lepaskan Yong Niang. Cepat. Mungkin ini yang terbaik untuk Yong Niang. Dingin di malam hari. Maaf membuatmu menderita. Putri. Xiao Feng, Xiao Feng? Xiao Feng. Xiao Feng. Penjaga. Penjaga. Xiao Feng. Yang mulia, Di mana permaisuri mahkota? permaisuri mahkota? Bukankah dia bersamamu? Yang mulia, Xiao Feng. 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 Xiao Feng.
Yang Mulia Yongniang berdiri di luar sepanjang malam karena titik tekanannya terkunci. Di mana Putri Mahkota? Maafkan saya, Yang Mulia. Pei Zhao perintahkan pasukan untuk menjaga semua pintu masuk dan gerbang kota. Siapapun yang meninggalkan kota dan perbatasan, harus diperiksa dengan teliti. Tempelkan potret Putri Mahkota di mana-mana. Kau harus mengembalikan Xiao Feng padaku. Ya. Kasih uang. Bukankah Miluo sudah memberimu? Masalah ini sangat serius. Kau harus menambah uang. Tambah uang atau aku akan memberitahu penjaga. Ayo masuk ke dalam. Ayo ikuti aku, ayo. Kita menginap di sini malam ini, ikuti aku. Pergi. Pergi. Aduh, lihat. Mungkin Jet Pass dipenuhi pasukan yang menunggu kita sekarang. Kenapa kita tidak keluar melalui Jet Pass? Mari kita keluar melalui jalan lain. Penjahat yang dicari. Sejak Li Chengin ingin menangkapku, dimanapun aku pergi dia pasti sudah memasang perangkap. Karena kita sudah memilih jalan ini, mari kita lanjutkan, paling buruk kita mati. Baiklah. Aduh, kau siap? Putri, aku siap. Mari kita pergi sebelum mereka bangun, agar mereka tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Baiklah. Putri pergi. Itu Pei Zhao. Xiao Feng. Putri Mahkota. Pei Zhao, aku mendengar kau memainkan seruling Hichiriki. Putri Mahkota, mohon kembali bersamaku. Apakah kau benar-benar ingin membujukku untuk kembali? Tugasku adalah mengantarmu kembali ke istana. Mari kita kembali. Apa bedanya jika kau bisa kembali ke negara 11? Pangeran Mahkota masih akan mengirim pasukan ke negara 11 dan membawamu kembali ke Shangjing. Pada saat itu ini, bukan lagi masalah antara kamu dan dia. Ini akan menjadi urusan antara negara 11 dan dataran tengah. Tapi kali ini aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Siapa yang tidak ingin hidup untuk dirinya sendiri? Tapi apakah kamu benar-benar akan hidup lebih baik jika kamu hidup untuk dirimu sendiri? Semua orang ingin menjaga moralitas yang teguh. Dan keras kepala ingin hidup untuk diri sendiri, tapi kenyataannya akan lebih menyakitkan. Pada akhirnya, kamu mungkin akan menemukan bahwa hidup untuk orang lain sebenarnya lebih bermakna. Lebih bermakna? Apakah aku harus menahan rasa sakit seumur hidupku? Jika merasakan sakit adalah demi orang yang kamu cintai, maka itu tidak terasa sakit. Bagaimana denganmu?
Untuk siapa kamu hidup? Li Chengin? Kaisar? Permaisuri mahkota, tolong kembalilah bersamaku. Mungkin kamu benar-benar hidup untuk mereka. 3 tahun lalu kamu mencoba membantu Gu Xiaowu dan mendesakku untuk tidak melompat ke sungai lupa. Hari ini kamu membantu Li Chengin untuk mendesakku kembali ke Istana Timur. Kesetiaanmu padanya tidak pernah goyah selama 3 tahun ini. Kamu mengingat semuanya. Aku ingat semuanya. Itulah sebabnya bahkan sekarang aku masih belum bisa lepas, aku tetap harus mencoba. Bagiku, Istana Timur dan Li Chengin adalah kunci terberat di dunia ini. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Orang yang aku percaya, orang yang aku cintai, dan orang-orang yang aku anggap teman semua adalah musuhku. Permaisuri mahkota, Pei Zhao. Aku bukan permaisuri mahkota. Aku adalah temanmu, aku adalah Xiao Feng. Apakah kamu masih orang yang bisa aku percayai? Ya, bagus. Kalau begitu hari ini kamu akan membiarkanku lewat, benar? Pei Zhao tidak peduli apakah kamu mengizinkan atau tidak mengizinkanku pergi, aku akan melewati gerbang itu. Aku bahkan bersedia menerima kematian. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan saat ini, atau untuk siapa kamu hidup. Tapi ketika kamu bermain hikiriki di menara gerbang tadi, kamu hidup untuk dirimu sendiri, benar? Dulu kamu tidak ingin melihatku kesepian dan merindukan rumah. Dan hari ini kamu juga tidak ingin melihatku menderita, benar? Buka gerbang kota. Pergilah. Tutup gerbang kota. Tutup gerbang. Tutup. Tutup gerbang. Putri, Xiao Feng. putri, putri. Putri, Xiao Feng. Xiao Feng, jangan. Putri mahkota. Xiao Feng, hatimu sangat dingin. Kenapa tidak bisa hangat, tidak peduli apa yang aku lakukan? Karena tanganmu lebih dingin darinya. Bagaimana bisa kamu menghangatkan hatiku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak bisa mengerti ketulusanku padamu. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak pernah mencintaiku sebelumnya. Xiao Feng, sini, turun dulu. Baik. Lalu katakan padaku, kamu mencintaiku sebelumnya, benar? Bahkan jika kamu mencintaiku 1000 atau 10.000 kali lebih sedikit dari Gu Xiao itu, kamu tetap mencintaiku, benar? Kamu katakan padaku. Yang aku cintai hanya Gu Xiaowu. Dia sudah mati. Mati. Kamu mengerti? Gu Xiaowuku sudah lama mati. Jika kamu tidak pernah mencintaiku, kenapa kamu membenciku? Jika kamu hanya memperlakukan aku sebagai orang asing, lalu kenapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk melarikan diri? Jangan bilang itu karena aku membunuh Gu Xiao. Sebelum aku membunuh Gu Xiao,
Ketika kamu baru kembali ke Istana Timur, pandanganmu padaku sudah berubah. Kamu sudah mulai menghindariku. Kenapa sebenarnya? Aku sangat iri padamu. Kamu bisa tidak pernah mengingat hal-hal yang kamu lupakan. Kenapa aku berulang kali memikirkan hal-hal yang ingin aku lupakan? Kenapa aku tidak pernah bisa membenci orang yang ingin aku benci? Li Chengyin. Akankah aku menjadi orang yang tidak pernah bisa kamu lupakan? Xiao Feng katakan padaku. Apa yang aku lupakan? Apa sebenarnya yang aku lupakan? Kamu turun dulu. Kamu katakan padaku aku tidak ingin kehilanganmu seperti ini. Katakan padaku. Kali ini aku benar-benar akan melupakan. Li Chengyin, aku memaafkanmu. Aku memaafkan semua kebahagiaan kita, hutang harapan liar dan keputusasaan. Aku memilih untuk melepaskanmu dan melepaskan diriku sendiri. Dari sekarang kita tidak akan ada lagi keterikatan. Tidak Xiao Feng, apa sebenarnya yang salah yang aku lakukan? Apa sebenarnya yang salah yang aku lakukan? Apa yang harus kamu maafkan dariku? Sini turun dulu. Turun dulu Xiao Feng. Cepat. Xiao Feng. Pangeran. Jangan. Pangeran. Xiao Feng. Xiao Feng. Pangeran. Xiao Feng. Xiao Feng. Siapa kamu? Aku adalah putri ke-9 dari negara 11. Apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah pemilik perkebunan teh. Ibuku adalah permaisuri saat ini. Aku adalah Gu Xiaou dari Dataran Tengah. Gu Xiaou? Gu Xiaou. Tugas pertama aku ingin kamu menangkap 100 kunang-kunang untukku. Itu tidak sulit, tunggu aku. Pahlawan Gu Xiaowu akan menjadi menantuku. Pertama sujud ke langit dan bumi, kedua ke altar tinggi, orang tua. Batu kerikil ini mewakili kesulitan yang akan kita alami. Kakak. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Karena kamu setuju dengan aliansi pernikahan dengan Kekaisaran Li, tidak masalah siapa yang kamu nikahi. Aku akan menikahi siapapun kecuali kamu. Gu Xiaou, untuk generasi dan generasi aku ingin selamanya melupakanmu. Pangeran. 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 Xiao Feng. Aku datang, Yang Mulia. Gu Xiaou datang untuk menyelamatkanmu. Aku datang, Yang Mulia. Aku di sini. Yang Mulia, kamu akhirnya bangun. Kamu sudah koma selama 7 hari 7 malam.
Di mana Xiao Feng? Di mana Xiao Feng? Yang mulia, aku punya berita militer mendesak untuk dilaporkan. Katakan. Gao Xian telah bersekongkol dengan Raja Ku Tianze dari negara 11 dan melancarkan pemberontakan. Apa? Kakak, haruskah kamu berperang dengan Kekaisaran Li? Ya! Ya! Kakak Dataran Tengah tidak ingin memulai konflik apapun dengan kita. Haruskah kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka? Panah telah meninggalkan busur. Lagi pula aku tidak memulai provokasi. Aku hanya mengambil kembali martabat yang hilang dari 11 state. Ini selalu menjadi mimpiku. Ini juga keinginan semua pria di 11 state. Lebih jauh mengapa kamu kembali ke sini? Bukankah karena kebencian? Karena ketidakadilan, karena mereka membuatmu menderita. Aku akan membawa keadilan untukmu, adik. Tidak, kakak. Aku tidak kembali karena itu. Awalnya aku pikir kepulanganku adalah benar, tapi sekarang aku tidak tahu apa yang aku. Jika kamu masih menjadi putri mahkota di Central Plain sekarang, aku tidak akan seberani dan sejujur seperti sekarang. Aku bisa sedikit merasakan bahwa ini pasti sudah ditakdirkan oleh surga. Nenek, kemana kamu pergi? Aku dengar kita akan perang. Setelah Kaisar Central Plains mulai berperang, mereka pasti akan menghancurkan seluruh klan. Kita semua pergi untuk bersembunyi. Ketika rumah kita hilang, apa gunanya bersembunyi? Aku juga tidak tahu, kita hanya akan mengikuti kerumunan. Pada kenyataannya di usiaku, pergi tidak ada gunanya. Bukankah hanya masalah mati 1 hari lebih awal atau 1 hari lebih lambat? Aku hanya khawatir tentang anakku. Setelah dia memasuki medan perang, apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Non, kamu juga harus segera pergi cepat. Silakan minggir-minggir. Ayah, ibu. Aku sudah kembali. Tapi kamu sudah tidak di sini lagi. Pei Zhao pernah bilang padaku bahwa jika aku kembali, masalah antara aku dan Li Chengyin akan menjadi masalah antara 11 State dan Central Plains. Aku tahu itu akan terjadi, tapi aku tetap kembali tanpa memikirkannya lebih jauh. Katakan padaku, apakah aku melakukan kesalahan? Putri Raja sudah memutuskan untuk perang sebelum kamu kembali. Semua pria di 11 state rela mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan kembali martabat 11 state. Mereka semua adalah prajurit pemberani dari 11 state. Mereka hanya memilih apa yang mereka yakini sebagai jalan yang benar. Tapi apakah kekerasan berdarah adalah jalan yang benar? Aku pikir aku meninggalkan rasa sakit dan penderitaan di Shangjing. Tapi sekarang sepertinya aku tidak hanya membawanya kembali ke 11 T. Aku juga membawanya kepada orang-orang tak bersalah di 11 T. Aku seharusnya lebih tahan dengan itu. Aku benar-benar tidak ingin melihat 11 T menjadi seperti Danci sebelumnya dengan darah mengalir seperti sungai. Tidak. Putri, ini bukan salahmu. Tapi tanpa sadar aku memang mendorong kakak, bukan? Itu adalah hukuman dari surga untukku. Aku sudah tahu sejak awal bahwa di dunia ini tidak ada jalan keluar selain kematian.
Tapi aku masih berharap secara tidak realistis bahwa aku bisa kembali ke negara 11 dan memulai segalanya dari awal lagi. Aku hanya membohongi diriku sendiri. Kamu tidak membohongi dirimu sendiri. Ketika kamu berdiri di atas gerbang giok, bukankah kamu sudah membuat keputusan di hatimu? Apa yang kamu pikirkan saat itu? Aku hanya ingin melepaskan Li Chengin membiarkan Gu Xiao pergi. Maka kamu sudah melepaskannya pada saat kamu melompat dari menara gerbang. Putri yang sekarang seharusnya bukan putri yang sedang menderita dan bimbang terhadap kenangannya dan dalam memutuskan untuk mencintai atau tidak. Kamu milik negara 11. Aku juga milik negara 11. Apa yang kamu katakan benar. Aku terlalu memperhatikan cinta dan kebencian di masa lalu. Aku lupa apa tugas-tugasku. Kakak memilih untuk berperang itu adalah caranya hidup untuk negara 11. Dan aku harus hidup untuk keberadaan damai negara 11. Putri, apakah kamu sudah memikirkannya? Ya, aku sudah. Aku juga. Aku beruntung bisa bersamamu seperti ini. Aduh. Saudari terbaikku selamanya. Bahkan jika kita tidak bisa menghentikan perang ini. Bahkan jika kita mati untuk ini. Tidak ada penyesalan. Cao Ji, ya. Segera kirim dekretku ke kediaman kerajaan Danci di perbatasan barat. Aku mengangkat Xiao Jingyu sebagai Jenderal Besar Protektorat. Dia akan membantu menenangkan pemberontakan. Hamba akan mematuhi perintahmu. Yang mulia putra mahkota akan menang dengan satu pukulan. Kamu akan kembali dengan kemenangan. Prajurit Negara 11. Hari ini adalah hari kita menghapus penghinaan masa lalu kita. Ya! Bunuh! Berhenti!
Adik, Xiao Feng. Gao Xian sudah mati. Pengkhianat terbesar di Central Plains ini telah menerima akhir yang pantas dia dapatkan. Prajurit-prajurit Central Plains. Aku tahu kalian dibawa ke sini oleh Gao Xian untuk bergabung dalam perang ini. Tujuan awal kalian pasti bukan untuk melawan Central Plains sampai akhir. Karena kalian juga berasal dari Central Plains. Tapi karena niat egois Gao Xian sendiri, dia menyeret kalian semua untuk dikorbankan. Untuk melawan rekan-rekan kalian sendiri, apakah kalian benar-benar rela menerima nasib seperti ini? apa yang kamu lakukan adik? Jangan mendekat. Xiao Feng jangan gegabah. Jangan bergerak. Kalau kamu berani bergerak, aku akan segera menyusul Ladu. Kakak, hentikan pertempuran ini. Apakah kamu masih belum mengerti? Semua ini adalah rekayasa Gao Xian. Semua ini adalah rencana jahatnya. Karena keserakahannya, ribuan nyawa dari negara 11 harus melayang. Apakah itu sepadan? Ingatlah Danci. Ketika Danci dihancurkan, orang-orang terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Hanya sedikit keturunan yang tersisa sekarang. Apakah kamu ingin negara 11 mengikuti jalan yang sama? Mengapa? Mengapa kemakmuran dan kebahagiaan tidak bisa diwariskan? Mengapa kesetiaan tidak bisa ditukar dengan perdamaian? Kakak, kamu pikir semua yang dilakukan ayahanda untuk negara 11 adalah tindakan yang merendahkan martabat negara kita? Itu tidak benar. Terlahir sebagai seorang raja, kamu tidak boleh hidup hanya untuk melampiaskan amarah sesaat, tapi untuk bertahan demi masa depan rakyatmu. Semua rasa sakit karena berkompromi. Seseorang harus menanggung semua rasa sakit karena berkompromi untuk menukar kebahagiaan rakyat kita. Itulah martabat yang harus dimiliki oleh seorang raja sejati dari negara 11. Gu Xiao, apakah kamu masih ingat aku pernah memanggilmu seperti ini? Satu-satunya orang yang pernah sangat aku cintai. Bukanlah orang lain. Itu adalah kamu, Li Chengyin. Kamu membohongiku, mengkhianatiku. Membunuh keluarga yang kucintai. Tapi aku masih tidak bisa memaksa diriku untuk membunuhmu. Saya pernah berkata pada diri sendiri berkali-kali bahwa aku harus membencimu, aku harus membencimu. Tapi aku masih tidak bisa melakukannya sampai sekarang. Sekarang semua itu sudah berlalu. Aku hanya ingin hidup dan mati demi rakyat negara 11. Jika kau masih memahamiku, masih ingin menebus kesalahanku, tolong hentikan pertempuran ini. Sebagai putri ke-9 negara 11, aku menikah ke Kekaisaran Li.
Aku melakukannya demi perdamaian terus-menerus antara negara 11 dan Kekaisaran Li. Hari ini jika kalian tetap harus bertarung di medan perang, maka aku telah gagal dalam tugas kepada ayahanda. Aku telah gagal pada permaisuri Ming Yuan. Aku juga gagal pada permaisuri agung. Yang paling penting aku telah gagal pada puluhan ribu rakyat negara 11. Jika hari ini kalian benar-benar harus memulai pertempuran ini, tidak peduli di pihak mana aku berada, itu adalah pengkhianatan. Oleh karena itu jika nyawaku dapat menyadarkan kakak laki-laki dan pangeran mahkota akan kebenaran, dapat membawa kembali kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi negara 11, maka aku tidak akan memiliki penyesalan lagi. Xiao Feng, adik perempuan jangan gegabah. Tidak. Gu Xiao. Bukan berarti aku tidak bisa melepaskanmu, tapi karena kau telah menyelamatkan hidupku kau harus membalasku. Jika kau berjanji 3 hal padaku aku akan membebaskanmu. Kau pernah berjanji untuk melakukan 3 hal untukku, apakah kau masih ingat? Aku ingat. Hal pertama aku ingin kau menangkap 100 kunang-kunang untukku. Apa sulitnya? Tunggu aku. Kau masih berhutang 2 hal lagi, pastikan kau melakukannya. Baiklah katakan padaku. Hal pertama. Selama sisa hidupmu, pasukan berkuda bersenjata dari dataran tengah tidak akan memasuki negara 11 lagi, bahkan setengah langkah pun tidak. Baik. Aku berjanji padamu. Turunkan pedangmu. Jika kau mati, aku tidak akan hidup sendirian. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Kau akan tertarik olehku. Aku tidak mau. Kita datang ke sini bersama, jadi kita akan pergi bersama. Xiao Feng. Aku akan melupakan semuanya bersamamu. Hal terakhir. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan hidup dengan baik. Tidak. Adik kecil. Sikap apa itu? Aku penyelamatmu. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Adik kecil Xiao Feng. Xiao Feng. Adik kecil. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Bisakah kamu masuk akal? Kamu bahkan tidak bisa berenang. Kamu akan tenggelam. Bahkan jika aku tenggelam, aku tidak ingin dicium olehmu. Aku tidak ingin mencium wanita yang hatinya milik orang lain. Kumohon jangan tinggalkan aku. Aku memohon padamu. Kakekku memang tidak menyukai orang-orang dari dataran tengah, tapi dia akan segera menyukaimu seperti aku. Kamu bahkan belum menikah, jangan minum lagi. Mengapa kamu sudah menutupi dia? Bahkan mencoba mengendalikan prianya. Xiao Feng, apakah kamu akan pergi kemana saja asalkan bersamaku? Aku akan pergi bersamamu di masa depan, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Gu Xiao.
Dia adalah istriku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku tidak bisa menikahi Li Chengyin. Aku membencinya, aku membencinya. Tapi dia tidak bisa membenci. Dia harus melepaskan hanya dengan melepaskan. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih penting sebagai gantinya. Setelah semuanya berakhir, dia pasti akan memberikan kompensasi yang baik padanya. Hanya saja aku tidak tahu apakah teman itu akan menunggunya saat itu tiba. Ternyata, rubah itu tidak bisa menunggu. Untuk gadisnya, Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng. Xiao Feng.